Bismillahirrahmanirrahim. Minasan, o genki desu ka? Konkai wa jiko shokai ni tsuite benkyou shimasu. Kali ini kita akan belajar tentang memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Baik, target yang akan kita capai adalah mampu memperkenalkan diri sendiri dengan sederhana, mampu menuliskan nama sendiri dan nama kota tempat tinggal dengan huruf katakana. Baik, kita mulai ya. Di sini ada contoh memperkenalkan diri secara sederhana ya dalam bahasa Jepang. Hajimemashite, Maya desu. 11年生です。どうぞよろしく。Baik, perhatikan ya. Jadi tadi ada hajimemashite. Hajimemashite merupakan kata atau frasa yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan diri pertama kalinya ya. Itu hajimemashite artinya perkenalkan. Kemudian di situ ada kata benda yang berupa nama, kemudian des. Contohnya Maya des. Jadi di sini artinya saya Maya. Perkenalkan Maya, seperti itu ya. Sebetulnya di depan nama itu boleh ditambah dengan watashi no namae wa, kata benda nama des. Contohnya watashi no namae wa Maya desu. Atau boleh watashi wa Maya desu. Kalau di sini nama saya Maya. Hai,次はada 11年生です。11年生itu kata benda angka di situ ya. Kemudian diikuti nensei desu. Nensei itu artinya kelas, tapi bukan kelas ruangan ya. Maksudnya itu adalah kelas grade tingkatan ya. Misalkan 11年生desu itu kelas 11. 11 itu 11. Nanti kita akan belajar tentang angka ya. Setelah ini dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku itu tidak ada arti spesifiknya dalam bahasa Indonesia, namun disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Nah, kalau dalam perkenalkan diri, kita boleh artikannya sebagai senang bertemu atau berkenalan dengan Anda, atau mungkin mohon bantuan dan kerjasamanya, begitu ya. Hai, selanjutnya di sini ada angka dalam bahasa Jepang. Yang perlu minasang tahu adalah ada beberapa angka yang cara penyebutannya itu ada dua. Boleh menggunakan yang mana saja, namun dalam situasi tertentu memang hanya salah satu yang digunakan ya. Baik, langsung saja. Di situ ada 0 atau rei, 0 ya. 1, 2, 3, 4 atau shi, 5, 6, 7 atau shichi, 8, 9 atau ku, 10, 10. Yang penting, hal pertama yang harus kalian hafal ketika belajar angka itu angka 0 sampai 10 dulu ya. Karena nantinya itu ada untuk angka 11 ke atas itu ada rumusnya sendiri. 11 itu 11, perhatikan 11 itu kan angka 10 dengan 1 ya. 11, 11. Kemudian 12, juni 10 dan 2. Berarti kalau 13 itu 10 dengan 3. Berarti apa? 13. Ketika 20 itu berarti dibalik. 10-nya dibalik, 0-nya kan ada di belakangnya. Jadinya 20. Kalau 30 berarti 30. Nah, perhatikan untuk 40, 70, 90 itu kan ada angka 4, 7, 9 kan ada dua cara penyebutan. Tetapi ketika puluhan itu yang digunakan adalah 40, bukan 70 ya. 70 dan 90. Hai, 100, 100.
Coba kalau 31 berarti apa? 30 itu sangju ya. 1 itu ichi, jadi gabung aja. Sangju ichi, 31. Baik, kikimashou, mari mendengarkan. Hari ini adalah pertemuan pertama kegiatan ekstrakurikuler bahasa Jepang di tahun ajaran baru. Ada beberapa siswa yang memperkenalkan diri pada pertemuan ini. Siapakah yang memperkenalkan diri? Kelas berapa? Pilih jawaban yang sesuai dan isi pada lembar kerja 1. Baik, untuk nomor 1 itu sudah dijawab ya untuk contoh. Nomor 1 itu Sakura ya A. Kelasnya kelas 10 Junensei desu. Hai. Baik, mari kita dengarkan dulu ya. Contoh soal nomor 1. Ichiban. 1.はじめまして、さくらです。10年生です。どうぞよろしくお願いします。Berikutnya nomor 2. 2. はじめまして。私の名前はエコです。10年生です。どうぞよろしく。Nomor 3. 3. はじめまして。私はまやさりです。まやと呼んでください。11年生です。どうぞよろしくお願いします。Terakhir nomor 4. 4. はじめまして。私は健太です。11年生です。どうぞよろしく。Baik, minasan終わりましたか? Sudah selesai? Baik, lanjut ya. Nah, ketika kita memperkenalkan diri, itu kan biasanya kita menyampaikan tempat tinggal atau asal ya. Di sini ada pola kalimat kara kimashita. Di depan kara ada kata benda yang berupa asal atau tempat. Contohnya di sini Indonesia kara kimashita. Kemudian Pemalang kara kimashita. Pola kalimat yang kedua itu ada ni sundeimasu. Di depan ni ada kata benda yang berupa sama ya tempat atau daerah. Contohnya Pemalang ni sundeimasu. Semingkir ni sundeimasu. Untuk kata tanyanya itu menggunakan doko, artinya di mana. Doko kara kimasu ka? Dari mana? Doko ni sundeimasu ka? Tinggal di mana? Nah, untuk kalimat tanya dalam bahasa Jepang itu memang diakhiri ka ya. Ketika sudah menggunakan ka, tidak perlu menggunakan tanda tanya. Baik, kita bahas. Kara kimashita, artinya berasal dari titik-titik. Ni sundeimasu, itu artinya tinggal di titik-titiknya. Kara dari ni di ya. Jadi kalau berasal dari itu maksudnya asal. Kita itu berasal dari mana sih? Contohnya, kita berasal dari Pemalang. Ni sundeimasu. Tinggal di Semingkir ni sundeimasu. Tinggal di Semingkir. Jadi, kalau bisa saja kita itu berasal dari Pemalang, tetapi saat ini menetap di domisilinya ya. Domisilinya itu di Semingkir gitu. Baik, di sini ada nama-nama negara dalam bahasa Jepang ya. Ada beberapa contoh. Indonesia, masih sama ya bahasanya. Malaysia itu ada Malaysia. Singapura, Singapura. Amerika, Nihon. Nihon itu Jepang ya. Nihon atau Nippon. Terus ada Kangkoku. Kangkoku itu Korea Selatan. Berikutnya itu nama-nama kota di Indonesia jika dijepangkan ya. Di sini ada Jakarta. Jakarta, bacanya hampir sama ya dengan tidak ada u-nya, hampir dilesapkan. Kemudian Bandung. Bandung karena tidak ada du dalam bahasa Jepang ya. Jadi Bandung. Semarang menjadi Sumarang. Surabaya masih sama, terus Malang menjadi Marang. Palembang menjadi Palembang. Jadi N dalam bahasa Jepang itu di akhir kata itu dibaca eng. Hai. 次は
mata Jiko Shokai no Tatoeba desu ne. Baik, selanjutnya di sini ada contoh perkenalan dalam bahasa Jepang lagi, tetapi lebih panjang ya. Perhatikan. Hajimemashite. Watashi wa Mayasari desu. Maya to yonde kudasai. 11年生です。ジャカルタに住んでいます。どうぞよろしくお願いします。私はMaya Sariです。Saya Maya Sari. Maya to yonde kudasai. Yonde kudasai itu tolong panggil atau panggil saja Maya. Seperti Sensei waktu memperkenalkan diri ke minasan itu ya. Ayun Sensei to yonde kudasai. Tolong panggil saja Ayun Sensei. 11年生です。kelas 11. Jakarta ni sunde imasu. Tinggal di Jakarta. Baik. Hai, minasan, jiko shokai shimashou. Mari kita memperkenalkan diri ya. Nanti Sensei minggu ini akan memberi minasan tugas memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Untuk bagaimana rincian tugasnya akan Sensei share di WhatsApp group, tentu saja setelah webinar ya. Hai, minasan, ここまでありがとうございます。頑張ってください。